Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan turunan trigonometri. Tentunya kalian sudah kemarin mendapatkan materi turunan trigonometri. Sekarang kita melanjutkan konsep turunan trigonometri kemarin ke penerapannya, baik dalam konteks soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, apa saja yang akan dipelajari di penerapan turunan fungsi trigonometri? Nanti akan ada 4 hal. Yang pertama adalah titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian yang kedua, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah garis singgung fungsi trigonometri. Yang terakhir adalah interval kecekungan fungsi trigonometri. Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini mengenai penggunaan turunan fungsi trigonometri dan penerapannya. Yang pertama yaitu titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0. Misalkan fungsi f(x) kontinu pada interval a sampai b dan f aksen x adalah turunan pertama fungsi f(x), ya, maka ada dua kejadian. Fungsi f dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. Jadi kalau ada soal fungsi f(x), ya, kalian disuruh menentukan itu naik, maka f aksen x-nya harus lebih dari 0. Ya, selanjutnya jika f ya dikatakan turun, fungsi itu dikatakan turun jika apa? F aksen x kurang dari 0. Kalau sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun, tapi tetap. Ini disebut dengan stasioner. Ya, jadi ada 3 hal ini diingat-ingat. Sekali lagi, kalau f aksen x-nya lebih dari 0 dikatakan naik, kalau f aksen x kurang dari 0 dikatakan turun, tapi kalau sama dengan 0 dikatakan stasioner, tidak naik dan tidak turun. Baiklah. Contoh pertama, tentukan titik stasioner dari f(x) sama dengan sin 2x pada interval di antara 0 sampai 360 derajat. Langkah pertamanya apa kalau disuruh mencari titik stasioner? Langkah pertamanya untuk mencari titik stasioner adalah ingat tadi apa? Berarti kan tetap tidak naik dan tidak turun, berarti nyari turunan f aksen x sama dengan 0. Ya, jadi ini diturunkan terlebih dahulu turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, f(x) sama dengan sin 2x sehingga f aksen x sama dengan ini 2 ya, diturunkan 2 kali sin turunannya berapa? Cos, berarti 2 cos 2x. Karena titik stasioner f(x) sebagai berikut, f aksen x sama dengan 2 cos x. Nah, ini sama dengan 0. Maka ini dibagi 2 ya, bagi 2 berarti cos 2x sama dengan 0. 0 itu berapa? Cos 90. Ya, jadi ditulis cos 2x sama dengan cos 90. Diperoleh 2x sama dengan 90 plus k kali 360 atau 2x sama dengan min 90 plus k kali 360. Pada kesempatan ini ya, pada materi ini nantinya kalian harus mempelajari rumus-rumus tentang persamaan trigonometri. Ya, kalau ini kan cos x ya. Jika cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan alfa plus minus alfa plus k kali 360. Ya, itu untuk harus dihafalkan ya pada kesempatan ini nanti karena banyak sekali akan digunakan rumus-rumus trigonometri. Penyelesaian ya, lanjutnya tadi 2x sama dengan 90 plus k kali 360 sebagai berikut. Yang tadi belum selesai ya. Di sini. Untuk 2x sama dengan 90 plus k kali 360 derajat diperoleh
2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini dibagi 2. X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180. Jika K-nya 0, maka 45 derajat ditambah 0 ya, berarti 45 derajat. Kalau K-nya 1, 1 kali 180 ditambah 45, 225. Itu untuk 90 ya. Kalau yang min 90 sebagai berikut. Ya, ini maaf min 90. Untuk 2X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat diperoleh 2X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini dibagi 2. Maka X sama dengan min 45 ditambah K kali 180. Kalau K-nya ini 0, maka X-nya ketemu min 45. Kalau K-nya 1 sama dengan 135. Kalau K-nya 2 sama dengan 315. Kalian masih ingat kan tadi di soal intervalnya berapa? Di antara 0 sampai 360. Maka yang dipakai adalah 45, 225, 135, dan 315. Min 45 kenapa kok tidak dipakai? Karena dia ada di luar interval. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui fungsi Gx sama dengan cos X min pi per 3 untuk X di antara 0 sampai 2pi. Ingat 2pi itu berapa? 360 derajat. Yang ditanyakan adalah fungsi G naik. Fungsi G naik syaratnya apa? G dikatakan naik jika lebih besar dari 0. Jawabannya ya diketahui Gx sama dengan cos X min pi per 3. Sehingga G aksen X sama dengan min sin X min pi per 3. Titik stasioner fungsi G dicapai saat G aksen X sama dengan 0. Jadi min sin X min pi per 3 sama dengan 0. Maka dikalikan negatif sin X min per 3 sama dengan sin 0. Nah ini tetap kita gunakan rumus persamaan trigonometri. Kalau sin X sama dengan sin alfa sama dengan apa? Ada dua kemungkinan. Sin X sama dengan sin alfa itu yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Kalian tidak boleh menghilangkan ini ya, harus hafal rumus persamaan trigonometri. Sehingga diperoleh K-nya ini 0, X-nya pi per 3. Kalau X-nya ini ya 4pi per 3 ditambah K kali 2pi diperoleh kalau K-nya 0, X sama dengan 4pi per 3. Nah, dari sini ya, setelah ketemu X-nya yaitu pi per 3 dan 4pi per 3 ya, ini adalah titik-titik stasioner. Dari titik-titik stasioner ini, maka kita akan mencari naik atau turun. Yang kita gunakan adalah ini ya. Setelah ketemu X-nya, kemudian kita uji. Misalkan kita uji dengan 0, ya. Kita uji dengan 0. 0 ini kita masukkan ke fungsi Gx. Atau kita uji dengan berapa? Misalkan di sini yang banyak pi per 3, misalkan 90 ya, setengah pi. Setengah pi ada di sini 90 misalkan. Ya, 90. Kita uji ya, kita uji di turunannya ini ya, kita uji. Misalkan ini 90. 90 dikurangi 60. 9 kita uji di G aksen X ya. 90 dikurangi 60 adalah 30. Sin 30 adalah setengah, tapi hasilnya negatif. Maka sebelah sini adalah negatif. Ya, kalau sebelah sini negatif, maka sebelahnya ya positif, kemudian sebelahnya ini positif. Kalau di sebelah sini positif, maka hasilnya sebelah sini apa? Negatif, ini juga negatif. Tapi karena yang ditanyakan adalah fungsinya naik, maka yang dipakai yang positif. Yang positif yang mana berarti? Ya, X-nya di antara 0 sampai pi per 3 dan X-nya di antara 4pi per 3 sampai 2pi. Kenapa kok ada 0, ada 2pi di sini tidak ada? Karena syaratnya ini adalah X-nya di antara 0 sampai 2pi.
Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Titik stasioner AFA bisa menjadi titik balik maksimum, titik balik minimum atau titik belok fungsi ya. Di sini ada 3 ya. Balik maksimum, balik minimum, atau titik belok fungsi. Jenis-jenis titik stasioner dapat ditentukan dengan 2 cara. Dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Uji turunan pertama. Seperti ini uji turunan pertama. Diketahui FA ya, kemudian kemudian F aksen A sama dengan 0. Ini maksudnya ya. F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, maka F aksen X sama dengan 0. Dan F aksen X kurang dari A untuk X lebih dari A FA ini adalah hasilnya dari fungsi fx tapi ketemu A ya, disebut titik balik maksimum. Nilai FA disebut nilai maksimum. Dengan kata lain ya, dengan uji turunan pertama ini kita cari F aksen X-nya dulu sama dengan 0. Nah, di F aksen X sama dengan 0 nanti kita akan ketemu A ya. Setelah ketemu A, kemudian kita masukkan ke FA. Kalau itu nilainya tinggi, maka disebut titik balik maksimum. Jadi FA ini disebut nilai maksimum. Nah, kemudian untuk yang kedua, F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, F aksen X sama dengan 0, dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A. AFA disebut titik balik minimum. Nah, ini sama. Jika diketahui F aksen X-nya ini sama dengan 0, nilai stasionernya ini sama dengan 0, kemudian ketemu nilai X-nya, dan F aksen X-nya ini lebih dari 0, ya, lebih dari 0, berarti ini adalah fungsi, ini kurang dari 0 adalah fungsi turun, maka ketika A tadi dimasukkan ke FA, maka disebut dengan titik balik minimum. Jadi nilai FA disebut nilai minimum. Kemudian selanjutnya, jika F aksen X ini kurang dari 0 atau X kurang dari A, maka F aksen X sama dengan 0, dan F aksen X kurang dari 0 untuk X lebih dari A, AFA disebut titik belok. Dengan kata lain, nanti kalau kita sudah ketemu A-nya ya, A-nya ini didapat dari F aksen X sama dengan 0, hasil dari ketemu di stasionernya, kemudian kita uji di kanan atau kirinya A, jika kanannya ini bernilai negatif, kita masukkan ke kiri sebenarnya negatif, maka disebut dengan titik belok. Begitu juga kalau yang keempat ini, ya, jika F aksen X-nya kurang dari 0, untuk E kurang dari A, F aksen X sama dengan 0, dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A, maka ini disebut dengan juga titik belok. Jika di sini didapatkan positif, ini positif. Untuk menentukan titik belok ya, titik belok itu jika kanan dan kiri dari nilai stasioner ya, nilai stasioner, titik stasionernya itu adalah negatif-negatif atau positif-positif. Tapi kalau yang sebelah sini positif, yang sebelah sini negatif, maka disebut dengan nilai balik maksimum. Tapi kalau sebelah sini negatif, sebelah sini positif, maka nilai balik minimum. Selanjutnya, contoh, jika diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 2, dengan x di antara 0 dan pi, tentukan titik stasioner fungsi dan jenisnya. Yang pertama, titik stasioner fungsi fx dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Jadi ini diturunkan terlebih dahulu di dalam kurung, ini turunkan dahulu. 2X turunannya adalah 2, ya. Maka 2 dikalikan 2 adalah 4, kemudian sin turunannya adalah cos, ya. Cos 2X min pi per 2. Maka diperoleh 4 cos 2X min pi per 2 sama dengan 0. Kemudian dibagi 4, maka diperoleh cos 2x min pi per 2 sama dengan 0.
0 ini adalah berapa cos yang nilainya adalah cos pi per 2, cos 90 ya. Di sini. Maka cos 2x min pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Ingat rumus persamaan trigonometri, cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan plus minus alfa kali plus minus alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini yang pertama adalah plus, maka diperoleh 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Atau ini yang kedua, negatif ya. 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah k plus 2pi. Nah, ini yang pertama. Tadi penyelesaian 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Maka diperoleh x sama dengan pi per 2 ditambah k kali pi. K-nya ini kita ganti 0. Kalau diganti 0 maka x-nya ketemu pi per 2. Kemudian yang kedua ya. Penyelesaian 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Sehingga diperoleh di sini ya, untuk 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah k ini 2pi ya, bukan pi per 2, diperoleh 2x sama dengan 0 plus k kali 2pi. Kemudian dibagi 2, x-nya sama k-nya x-nya sama dengan k kali pi. Kalau k-nya 0, maka x-nya ketemu 0. Kalau k-nya 1, maka x-nya ketemu pi. Garis bilangan f aksen x beserta tandanya sebagai berikut. Ya, tadi ketemu 0 sama pi ya. Kemudian ada pi per 2 juga aslinya tadi ya. Sudah dimasukkan. Karena x-nya adalah pi per 2 stasionernya, kemudian startnya 0 sampai pi, kemudian kita uji. Nah, kita uji dengan salah satu, misalnya kalian pengen berapa, misalkan 30 ya. Pi per 2 ini kan 90, coba 30 kita masukkan ke sana tadi, maka ketemu nilainya positif. Setelah ini negatif, ya, setelah ini positif, begitu ya seterusnya. Kalau negatif ke positif, ya, negatif ke positif, ini adalah nilai balik minimum. Kalau positif ke negatif adalah nilai balik maksimum. Kalau negatif ke positif adalah nilai balik minimum. Jadi nilai balik minimumnya ini ada 2, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan pi. Tapi kalau x sama dengan pi per 2 adalah maksimum. Menentukan nilai f0, fp per 2, dan fp, kemudian dimasukkan. Untuk x sama dengan 0, maka f0 ini tadi dimasukkan ke fungsi fx ya, bukan f aksennya yang dimasukkan. Maka 2 sin 2 kali 0 dikurangi pi per 2 sama dengan min 2. Untuk x sama dengan pi per 2 sama dengan 2. Untuk x sama dengan pi maka ketemu min 2. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan pi adalah nilai stasioner minimum. Kemudian yang pi per 2 yang hasilnya 2 adalah stasioner maksimum. Uji turunan kedua. Jika f aksen A sama dengan 0 dan f double aksen ini adalah turunan yang kedua. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. A kurang dari 0, maka AFA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Nah, ini cara yang kedua. Kalau yang tadi itu cara uji turunan yang pertama, ya. Uji turunan yang pertama tadi sambil kita ingat hanya menentukan titik stasionernya, kemudian kita tentukan nilainya positif atau negatif dengan dimasukkan ke fungsi fx ya. Jadi di situ nanti akan ketemu nilai balik maksimum, nilai balik minimum. Nah, sekarang kalau kita pakai uji turunan kedua, maka jika f turunan pertama A, f aksen sama dengan 0 dan f turunan kedua A kurang dari 0, maka AFA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Jika f aksen A sama dengan 0 dan f turunan kedua A lebih dari 0, maka FA merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum.
Jika f aksen A sama dengan 0, f aksen E kurang dari 0 untuk E kurang dari A dan f turunan kedua atau f double aksen A sama dengan 0, maka AFA merupakan titik belok atau turun. Nah, jadi maksudnya di sini ya, untuk titik belok turun itu jika diketahui turunan pertama kedua nilainya adalah 0, maka titik belok turun. Ada syaratnya, X-nya kurang dari A, F aksen X-nya kurang dari 0, maka ini titik belok turun. Tapi jika F aksen X-nya lebih dari 0 dan X-nya kurang dari A, maka disebut dengan titik belok naik. Kalau menggunakan fitur kedua ya. Contoh, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2 sin 2x min pi per 2 dengan x di antara 0 dan pi, tentukan titik stasioner fungsi dan jenisnya. Dari contoh 1 diperoleh f aksen x sama dengan 4 cos 2x min pi per 2. Maka titik-titik stasionernya tadi ketemu ini kan 0,2, pi per 2 per 2, dan pi, negatif 2. Sehingga f double aksen x ini diturunkan kembali ya. 2 kali 4 adalah 8, cos turunannya adalah min. Berarti min 8 sin 2x min pi per 2. Ini turunan yang kedua. Substitusikan nilai x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, dan x sama dengan pi ke persamaan f double aksen ya. Jadi ini 0 pi per 2 dan pi ini kita substitusikan ke f double aksen. Di turunan kedua. Hasil substitusi untuk f double aksen x 0 sama dengan min 8 sin 2 kali 0 min pi per 2 sama dengan min 8 sin min pi per 2 sama dengan 8. Diperoleh f double aksen lebih dari 0. 8-nya lebih dari 0 sehingga 0,2 merupakan titik balik maksimum. Jadi kalau turunan keduanya setelah dimasukkan ya nilai stasionernya tadi ketemunya lebih dari 0, maka merupakan titik balik minimum. Kemudian kalau f double aksen to pi per 2 ketika dimasukkan ke turunan yang kedua, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, negatif 8 ini kan kurang dari 0. Jika f turunan kedua kurang dari 0, sehingga 0, pi per 2 merupakan titik balik maksimum. Kemudian yang ketiga, jika f double aksen pi ya, x-nya kita ganti pi, maka min 8 sin 2pi dikali per 2 min 8 sin 3 per 2pi. Hasilnya adalah 8. 8 ini juga lebih dari 0 sehingga merupakan titik balik minimum. Garis singgung fungsi trigonometri. Langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri sebagai berikut. Tentukan nilai f di titik x sama dengan a. Caranya, substitusikan x sama dengan a ke dalam fx, sehingga diketahui nilai fa. Diperoleh titik singgung a, fa. Kemudian, langkah yang kedua, tentukan turunan pertama fungsi f yaitu f aksen x. Kemudian tentukan kemiringan garis singgung di titik AFA yaitu m sama dengan f aksen a. Persamaan garis singgung y min fa sama dengan mx min a. Ini kalau kalian ingat rumusnya bahwa persamaan garis lurus. Contoh, persamaan garis singgung grafik fungsi fx sama dengan 3 cos x ditambah sin 2x min pi di titik pi, min 3 adalah. Nah, langkah pertama kalau dasar itu mau diapain? Langkah pertamanya kalau PGS kita harus mencari apa? Turunan pertamanya dulu. Nanti kalau sudah ada turunan pertamanya dulu, kita tahu ya. Kita tahu, kemudian diabsenkan sampai dengan 0, kemudian dimasukkan, kita tahu. Nah, tapi di sini ini yang dimasukkan titiknya adalah pi karena sudah langsung ditunjuk. Nah, diketahui fx sama dengan 3 cos x plus sin 2x min pi. F aksen x ini turunkan dulu. Cos x sama dengan min 3 sin x. Kemudian sin 2x min pi ini 2x diturunkan dulu berarti 2 cos 2x min pi. Nah, dari sini ya fx-nya ini karena yang diminta PGS-nya di pi, min 3. Maka pi-nya ini adalah absis x dan min 3-nya adalah ordinat.
Nah, yang X-nya sama dengan P ini kita masukkan F aksen P sama dengan min 3 sin P ditambah 2 cos 2 P dikurangi P. Sama dengan min 3 kali 0 ditambah 2 cos P. Sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kepiringan garis singgung, ini gradiennya M sama dengan min 2. Apakah ini sudah menjawab? Belum, karena kita belum menjawab persamaan garis singgung. Setelah ketemu gradiennya, maka kita menentukan persamaan garis singgungnya. Rumusnya persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Y1 nya itu adalah min 3, kemudian X1 nya itu adalah I, maka dan M nya tadi ketemu berapa negatif 2, maka Y plus 3 sama dengan min 2 dalam kurung X min B. Y plus 3 sama dengan min 2X tambah 2P, Y sama dengan min 2X min 3 plus 2P. Jadi ini persamaan garis singgung. Interval kecekungan fungsi trigonometri. Misalkan fx mempunyai turunan pada interval a, B, jika f double aksen x lebih dari 0, grafik fungsi f cekung ke atas. Jika f double aksen x kurang dari 0, grafik fungsi f cekung ke bawah. Nah, seperti ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Turunannya ya. Jika turunan keduanya lebih dari 0, maka cekung ke atas. Kalau kurang dari 0, berarti cekung ke bawah. Contoh, tentukan interval kecenderungan fungsi Gx min 6 cos 4x plus P untuk X di antara 0 dan P. Nah, ini disuruh menentukan interval kecenderungan, berarti menentukan turunan ke 2 ya. Jadi satu yang pertama diturunkan kembali. Jawaban. G aksen X sama dengan 24 sin 4x plus P, sehingga G double aksen X sama dengan 96 cos 4x plus P. G double aksen X sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan kembali. Tadi sudah ada turunan pertamanya, sekarang turunan yang kedua. Turunan yang kedua yaitu 4 kali di sini ya 96 cos 4x plus P sama dengan 0. Kalau dibagi 96, ini tadi turunannya dari sini ya, 24 sin ini ya. 24 kali 4 sin itu turunannya adalah cos X 4x plus P. Maka ketemu ini 96 cos 4x plus P. Kemudian dibagi 96, jadi cos 4x plus P sama dengan 0. Cos 4x plus P sama dengan cos P per 2. Nah, kemudian gunakan rumusnya persamaan trigonometri. Yang cos ya, cos X sama dengan cos alfa sama dengan cos minus alfa plus K kali 360. Kemudian diambil ini ya, ada dua kasus, ini P per 2 dan ini min P per 2. Nah, setelah seperti ini, penyelesaiannya adalah 4x plus P sama dengan P plus K kali 2P dan 4x sama dengan min P per 2 kali X plus 2P. Untuk 4x plus P sama dengan P per 2 ditambah K kali 2P, maka diperoleh untuk 4x plus P sama dengan P per 2 ditambah K kali 2P diperoleh 4x plus P sama dengan P per 2 ditambah K kali 2P. X sama dengan min P per 8 ditambah K kali P per 2. K sama dengan 1, X sama dengan 3P per 8. K sama dengan 2, X sama dengan 7P per 8. Untuk 4x plus B sama dengan min P per 2 ditambah K kali 2P diperoleh seperti ini. Kalau K-nya 1 sama X-nya sama dengan P per 8. Kalau K-nya 2 sama dengan X-nya sama dengan 5P per 8. Garis bilangan F aksen X beserta tandanya. Perhatikan, jika ini ada P per 8, 3P per 8, 5P per 8, 7P per 8, disimpulkan. F double aksen turun pada X di antara 0 sampai P per 8, X di antara 3 per 8P sampai 58P, dan X di antara 7 per 8P dan P. Dengan demikian, fungsi cekung ke bawah pada interval ini. Jadi dimasukkan ya, diuji, ketemu min plusnya. Maka yang sebelah sini ada nilai balik minimum, ini nilai balik maksimum, ini nilai balik minimum, dan ini nilai balik maksimum.
Maka ini ya, F aksennya naik pada X di antara pi per 8 sampai 3 pi per 8 dan 5 pi per 8 sampai 7 per 8. Sampai 7 per 8 pi. Demikian ya untuk menentukan tadi contoh-contoh dari kecekungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika sekiranya mudah, silakan japri atau silakan dilihat kembali video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.